Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan belajar membaca silsilah kitab-kitab yang penting yang ada dalam mazhab Asy-Syafi'i, sehingga kita bisa mengetahui kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, terutama para ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i. Dan juga kita bisa mengetahui sanad atau jalur keilmuan para ulama-ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i. Nah, langsung saja kita baca ahammu kutubi Syafi'iyah, yaitu kitab-kitab yang penting dalam mazhab Asy-Syafi'i. Jadi kitab-kitab yang akan kita baca ini adalah kitab-kitab pokok, kitab-kitab yang penting dalam mazhab Asy-Syafi'i. Marwiya Anisy-Syafi'i, yaitu kitab-kitab yang diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i. Al-Mutawaffa, beliau ini wafat pada tahun 204 Hijriyah. Arba' ba'da mi'ataini, yaitu 4 setelah 200. Maksudnya adalah 204. Nah, Imam Syafi'i ini beliau lahir pada tahun 150 Hijriyah. Jadi Imam Syafi'i beliau ini lahir pada tahun 150 Hijriyah, kemudian beliau meninggal pada tahun 204 Hijriyah. Sehingga kurang lebih umur beliau ini 54 tahun. Kitab-kitab yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i au ukhtusira, atau kitab-kitab yang diringkas min kibali talamidhihi, dari arah murid-murid beliau. Yang pertama ada yang namanya kitab Al-Um. Ini kitab induk. Ini kitab Al-Um yang pertama, ini matbu, ini tercetak, dicetak kitabnya. Kemudian yang kedua kitab Imla. Kemudian yang ketiga kitab Mukhtasar Yusuf bin Yahya Al-Buaiti. Kemudian yang keempat adalah Mukhtasar Ismail bin Yahya Al-Muzanni. Nah, kitab Mukhtasarnya Imam Muzanni ini diringkas oleh Imam Ghazali menjadi kitab Khulasah, yaitu Al-Mukhtasar wa Nuqawatu Al-Mu'tasar. Nah, jadi awal mula kitab-kitab dalam mazhab Syafi'i ini hanya 4 ini. Nah, untuk kitab Al-Um dan kitab Imla ini adalah 2 kitab yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, tetapi 2 kitab yang lainnya ini ditulis langsung oleh murid beliau, yaitu Mukhtasar Al-Buaiti dan Mukhtasar Al-Muzani. Nah, 4 kitab ini yaitu kitab Al-Um, kitab Imla, Mukhtasar Al-Buaiti dan Mukhtasar Muzani ini diringkas oleh Abdul Malik Al-Juwaini. Ikhtasaraha Abdul Malik Al-Juwaini, yaitu Imam Haramain, menjadi kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhhab. Kemudian kitabnya Imam Juwaini ini diringkas oleh murid beliau, yaitu Imam Ghazali, menjadi beberapa kitab, yaitu Ikhtasarahu Al-Ghazaliyu ila Kutubi Taliyah. Imam Ghazali meringkas kitab Nihayatul Matlab tadi menjadi beberapa kitab berikut ini. Yang pertama yaitu kitab Al-Basit, kemudian yang kedua kitab Al-Wasit, kemudian yang ketiga adalah kitab Al-Wajiz. Jadi dari kitab Nihayatul Matlab tadi itu diringkas oleh Imam Ghazali menjadi 3 kitab. Yang pertama Al-Basit, kemudian yang kedua Al-Wasit, yang ketiga Al-Wajiz. Tetapi sayang untuk kitab Al-Basit ini enggak terlacak, artinya enggak ditemukan. Kemudian kitab Al-Wasitnya Imam Ghazali ini disyarahi oleh Imam An-Nawawi. Syarahahu An-Nawawiyu, disyarahi oleh Imam An-Nawawi, yaitu menjadi kitab At-Tanqih. Walam yukammilhu, akan tapi Imam Nawawi beliau tidak menyempurnakannya. Kemudian
kitab Al-Wajiz ini disyarahi oleh Imam Rafi'i dengan dua syarah. Syarahahu Ar-Rafi'u fi syarhaini. Yang pertama As-Shaghir, yaitu menjadi syarah Shaghir, kemudian menjadi syarah Kabir, yaitu yang namanya adalah Fathul Aziz bi Syarhil Wajiz. Nah, kemudian syarah Shaghirnya Imam Rafi'i ini diringkas oleh Imam Rafi'i sendiri, yaitu menjadi kitab Al-Muharrar. Nah, kemudian kitab Muharrarnya Imam Rafi'i ini ikhtasarahu An-Nawawiyyu, diringkas oleh Imam Nawawi ilal Minhaj, menjadi kitab Minhaj, Minhajut Talibin alladzi alaihi madarul fatwa. Nah, kitabnya Minhajut Talibinnya Imam Nawawi ini banyak sekali ulama-ulama yang mensyarahinya. Di antaranya yang pertama adalah Imam Asy-Syarbini. Beliau mensyarahi kitab Minhajnya Imam Nawawi ini menjadi Mughni Muhtaj. Kemudian ada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menjadi kitab Tuhfatul Muhtaj. Kemudian selanjutnya ada Imam Rafi'i, yaitu menjadi kitab Nihayatul Muhtaj. Kemudian ada Imam Al-Mahalli yang terkenal dengan Kanzur Raghibin. Dan masih banyak lagi ulama-ulama yang lainnya yang mensyarahi kitab Minhajnya Imam An-Nawawi. Kemudian kitab Minhajnya Imam Nawawi itu diringkas oleh Syekhul Islam, yaitu Zakaria Al-Ansari. Ikhtasarahu Zakaria Al-Ansari. Diringkas oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari menjadi kitab Manhajut Thullab. Minhajut Talibin menjadi Manhajut Thullab. Nah, kemudian thumma syarahahu fi Fathil Wahhab. Kemudian Minhajut Thullab ini disarai sendiri oleh pengarangnya lagi, yaitu Zakaria Al-Ansari. Disarai menjadi Fathul Wahhab. Kemudian kitab Fathul Wahhab ini diberi hasyiah oleh Syekh Sulaiman Al-Jamal menjadi hasyiah Jamal. Nah, hasyiah Jamal ini diberi komentar oleh Syekh Sulaiman Al-Bujairami menjadi kitab Al-Bujairami. Nah, kemudian kita naik ke atas lagi, yaitu syarah kabirnya Imam Ar-Rafi'i tadi. Nah, Fathul Aziz bi Syarhil Wajiz ini diringkas oleh Imam An-Nawawi, yaitu menjadi kitab Raudhah, yaitu menjadi kitab Raudhut Talibin. Nah, kemudian kitab Raudhahnya Imam Nawawi ini diringkas oleh 3 ulama. Yang pertama diringkas oleh Ikhtasaraha Ibnul Muqri, diringkas oleh Ibnu Muqri menjadi kitab Raudhut Talib. Kemudian diringkas lagi oleh Imam Suyuti menjadi kitab Al-Ghunyah. Kemudian diringkas oleh Ahmad bin Umar Al-Muzajjad, yaitu menjadi kitab Al-I'ab Al-Muhit bi Mu'dhami Nususi Syafi'i wal Ashab. Kemudian kitab I'ab ini disyarahi oleh Ibnu Hajar Al-Haytami menjadi kitab I'ab. Walam yukammilhu, akan tapi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini beliau tidak menyempurnakannya. Kemudian naik lagi kepada syarah kabirnya Imam Rafi'i tadi. Nah, syarah kabir ini juga diringkas oleh Imam Al-Quzwaini menjadi kitab Al-Hawi. Kemudian kitab Al-Hawi ini diringkas oleh Ibnul Muqri, yaitu menjadi kitab Irsyad ila Masalikil Hawi. Kemudian kitab Irsyad ini disyarahi oleh Ibnu Hajar Al-Haytami bisyarhaini dengan 2 syarah. Yang pertama kabir, yaitu namanya adalah Fathul Jawad ala Syarhil Irsyad. Kemudian Shaghir, yaitu adalah kitab Imdad bisyarhil Irsyad. Nah, kemudian kitab
Al-Hawi ini dinazamkan oleh Ibnul Wardi, yaitu menjadi Al-Bahjah Al-Wardiyah. Kemudian kitab Al-Bahjah Al-Wardiyah ini disyarahi oleh Syekh Zakaria Al-Ansari bisyarhaini dengan 2 syarah, yaitu Kabir dan Shaghir. Samahu, beliau menamai Kabir ini menjadi Ghurarul Bahiyah fi Syarhil Bahjah Al-Wardiyah. Kemudian Shaghirnya samahu, beliau menamainya dengan Khulasah Al-Fawaid Al-Muhammadiyah fi Syarhil Bahjah Al-Wardiyah. Kemudian kitab Raudhut Thalibnya Ibnu Muqri tadi itu disyarahi oleh Syekh Zakaria Al-Ansari fi Asnal Matalib menjadi kitab Asnal Matalib. Nah, dari kitab-kitab ini semua bercabanglah kitab-kitab yang lainnya yang sampai sekarang ini. Sehingga ada Fathul Qorib, kemudian ada kitab Takrib, Fathul Mu'in, dan yang lain-lainnya. Nah, mungkin saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga bisa menambah wawasan kita di dalam mengetahui kitab-kitab pokok yang ada dalam mazhab Asy-Syafi'i. Semoga bermanfaat.